Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin, juga diberikan kenikmatan. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam acara Oktar ya. Itu Oktar ini santai aja ya, kalau serius kita santai aja karena di sini kan kita sama-sama menjadikan untuk menjalin silaturahmi. Ketika kita menjalin silaturahmi dengan baik, maka insya Allah apapun yang acara ini disponsori oleh media artis. Yang paling pertama adalah kita sama-sama mempunyai suatu pikiran yang positif, sehingga jangan sampai apa yang kita niatkan baik ini tercemar oleh pikiran-pikiran yang negatif, baik itu hal-hal negatif masalah. Alhamdulillah pada hari ini saya mencoba memaparkan program-program KBI dari awal, mungkin karena ada beberapa. Selamat datang Bapak silakan. Ini alhamdulillah komisaris dari PT MSA sudah datang. Silakan Pak di depan. Bentar ya, kita sambut dulu Bapak. Pak, silakan di depan Pak. Alhamdulillah jajaran komisaris dan manajemen dari PT MSA sudah datang. Selamat datang. Terima kasih. Alhamdulillah, selamat datang kepada Bapak Ketua, semua yang telah menyempatkan waktu hadir pada hari ini untuk memaparkan program yang akan kita jelaskan pada hari ini. Kita lanjut ya, mungkin perkenalan dulu untuk KBI ya, Komunitas Bakat Indonesia, karena dari yang hadir sekarang ini alhamdulillah banyak wajah-wajah baru ya, sehingga mungkin belum tahu apa sih KBI dan program-programnya apa aja. Oke, saya akan awal. Jadi KBI ini adalah kumpulan pionir-pionir yang awalnya itu hanya sebatas Jakarta Timur. Jadi kita pernah mengadakan bukan jadi mengadakan barter ya, P2P antara pionir-pionir. Alhamdulillah setelah kita berhasil mengadakan kopdar awal di SDN 03 sebanyak 200 orang dengan transaksi 200 transaksi, alhamdulillah berhasil. Kemudian berjalan waktu ada beberapa usulan dari para pionir ya. Di antaranya ini Bapak-bapak juga merupakan anggota KBI awal, nomor anggota itu 0035 ya Pak. 0036. Nah ini juga salah satu pelopor adanya KBI dibentuk. Jadi Pak Toto ini yang pertama menggagas untuk membuat satu komunitas yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Jadi KBI itu dibentuk awalnya adalah untuk membantu pionir Jakarta Timur, karena melihat dari banyak pionir itu yang hadir di acara rapat itu kebanyakan mohon maaf para sepuh, para mungkin orang-orang yang tidak paham teknologi ya, sehingga apa pada saat transaksi pun masih bingung apa itu QR code, apa itu wallet. Sehingga waktu transaksi pun masih bingung gimana. Tapi itu ada satu bukti bahwa tidak terbatas waktu, tidak terbatas usia. Kalau keinginan kita kuat, apapun itu pasti bisa. Makanya KBI membentuk waktu itu saya punya inisiatif bagaimana agar komunitas ini bermanfaat dan membantu. Kemudian timbullah ide untuk membuat ID card. Jadi ID card itu saya buat jadi ini awalnya dibentuk ID card ini adalah dari ide
saya lihat banyak orang-orang pionir-pionir yang tidak paham. Itu makanya saya inisiatif ini ID card saya buat untuk mencatat akun kita. Jadi di ID card ini ada catatan berupa nama lengkap kita. Nama lengkap kita waktu daftar akun itu apa? Mungkin kita ada lupa saya apa gitu kan. Jadi kita bisa lihat di sini namanya apa. Kemudian di sini ada email. Jadi pada saat daftar kita kadang lupa emailnya apa sih waktu daftar gitu kan. Karena di HP biasanya itu ada 3 email. Email anaknya, email bapaknya, email anak semua ada di situ. Jadi ini ada email untuk mengingat akun IP kita. Kemudian ada nomor HP. Nah, nomor HP di sini sebetulnya awalnya adalah nomor HP yang didaftarkan untuk akun I. Tapi ternyata banyak yang mirip akun WA. Sebetulnya ID card ini nomor HP yang waktu kita daftar. Karena banyak yang lupa waktu daftar nomor HP kita berapa, kita lupa. Terus ada juga yang namanya Alur, kan? Sudah verifikasi terus di sini ada QR code. QR code ini adalah bentuk digitalnya dari alamat wallet. Jadi di sini ada alamat wallet, ada QR code. Ini apa? Ketika kita transaksi, tiba-tiba di scanning HP-nya mati. Kita bisa ngapain? Sementara itu walletnya apa? Ada yang apa di sini wallet masing-masing? Nggak ada. Saya punya apa? Di sini ada alamat walletnya. Jadi ketika mengirim data ID card itu tolong dipastikan semua sama. Apa yang ada di sini ada akun, ya, akun PIN atau akun akuntan. Itu hati-hati karena banyak yang mengirim data akun tidak nama lengkap. Padahal akun itu tidak. Jadi fungsi ID card ini bukan hanya sebagai kita ya. Itu awalnya saya tidak mewajibkan ini karena apa satu yang saya pikirkan tidak semua pionir itu nama punya uang untuk kita kerja. Bisa saja mungkin kita tidak berlapan tapi mana hasilnya. Kalau dari koordinir kan pasti berantakan. Jadi saya punya itu kita koordinir ya. Saya tidak mewajibkan siapa aja yang itu silakan bisa. Saya sama semua untuk lalu kita bertemu dengan IPM kerjasama dengan program KPS dan rumah sultan. IPM mengusulkan tolong diwajibkan saja nomor apa yang ada apa. Jadi ketika transaksi karena kan anggota komunitas itu banyak, ada dari Gaman, ada dari Miliar, ada dari macam-macam banyak yang sudah diberikan. Jadi ketika IPM menerima anggota komunitas ikut dalam satu program, kita tahu bagaimana komunitas apa. Masuk YouTube BC Artis. Jadi Ya, man. tentu anggota itu tapi kita milih atau tidak kita tentunya akan menghargai orang-orang yang berkomitmen menjadi anggota kan? Jadi kita harapkan semua yang mau mengikuti program ini diharapkan semua sudah punya keanggotaan. Maksudnya untuk apa? Jadi kita saling mengenal, kita saling tahu oh ini anggota kita gitu kan. Terus ide awal membuat PDKT ini adalah satu, KBI itu punya visi. Ketika pionir itu bergabung, satu, pionir yang bergabung itu tidak semuanya pengusaha, tidak semuanya karyawan, tidak semuanya yang punya penghasilan. Nah, makanya KBI punya program di setiap Jumat sampai Minggu. KBI membebaskan kepada para pionirnya untuk melakukan kegiatan nyata. Mana nih Fatma ini tentang perumahan kahuripan bagaimana? Bagus ya. Sehingga ada satu manfaat ketika kita Makasih Bu Fatma. komunitas, kita mendapatkan manfaat untuk kita semua. Itulah makanya KBI tidak membuka para anggotanya untuk bergabung kemanapun. Baik itu pengurus dari platform lain bergabung KBI silakan. Platform lain mengikuti program KBI silakan. Karena KBI bertujuan untuk mempersatukan seluruh pionir seluruh Indonesia
untuk bersatu bergabung, maka tidak ada lagi berperan sana berperan sini, tidak saling menjadikan sana, tidak saling menjadikan sini. Alhamdulillah di pertemuan ini juga mungkin ada dari beberapa apapun ya, di antara di sini ada pengurus Roti Gama, ada pengurus Julian, ada pengurus GDH, mungkin walaupun mantan tapi tetap pengurus ya. Jadi kita berusaha untuk menggabungkan semua itu. Nah, KBI itu saat ini program yang sudah berjalan, yang pertama adalah Rumah Sultan. Jadi Rumah Sultan itu program eksklusif ya, program yang cukup luas. Kalau menurut orang-orang itu benar-benar sultan ya, karena desainnya juga sangat mewah. Namun dalam perjalanan waktu, ketika kita menjalankan satu program yang besar, itu tidak semudah apa yang kita bayangkan, ya. Karena banyak di anggota komunitas itu bertanya, kapan jadi Rumah Sultan, kapan mulai klaster ya, gitu. Jadi kita yang di dalam ini kita banyak menghadapi beberapa kendala, terutama kendala pencairan uang besar. Karena bisa dibilang uang triliunan itu sulit kalau keluar untuk begitu aja ya. Jadi kepada anggota yang sudah daftar Rumah Sultan, mohon bersabar aja. Karena modal kita cuma satu, sabar aja. Karena kita juga ingin semuanya cepat, termasuk saya kan sama beliau. Jadi saya tuh hanya mewakili teori, bukan apa gitu yang mewakili teori untuk masuk ke platform satu program. Kemudian untuk yang kedua program rumah KPR atau rumah senior. Jadi kali ini juga mengikuti untuk kerjasama dengan UPM untuk menjalankan memberikan suatu jalan bagi pionir yang mau sambil mengajar konsultan ada KPR senior. KPR senior ini adalah program perumahan biasa, namun persyaratan itu mengikuti persyaratan dari bank. Sama seperti kita mengajukan KPR. Jadi harus ada gaji, ada batasan usia, juga ada BI checking. Nah, alhamdulillah yang daftar rumah KPR itu banyak, sampai berapa ratus itu yang daftar semua. Tapi yang di ACC itu cuma dari KBI kita 12 orang yang sudah dapat rumahnya, termasuk salah satunya saya. Tapi baru ada di Garut sama di Bandung. Alhamdulillah di sini ada Pak Aristu, ada Pak Misto yang semua hadir yang sudah rumah. Alhamdulillah walaupun kredit tapi dapat, dan itu bayarnya pakai koin. Jadi yang bayarnya di PF. Jadi alhamdulillah kita berterima kasih kepada BPM ya yang sudah membuktikan. Yang sementara di luar sana banyak yang sudah membuat daftar apa pesan mobil, pesan rumah, pesan apa, tapi semuanya menunggu OF. Tapi UPM sudah membuktikan walaupun sebelum OF juga memberikan rumah kepada pionir. Nah, lalu permasalahannya apa lagi? Terus kami yang usianya 45 tahun gimana? Yang OJK-nya merah gimana? Saya berpikir gimana? Kalau mencari investor saat ini agak sulit untuk mencari investor pada saat krisis ekonomi, pada saat harga koin itu belum pasti ya. Maka yang saya lakukan itu berdoa ya Allah, berikanlah jalan agar saya bisa membantu para pionir yang tidak punya rumah, para pionir yang OJK merah, para pionir yang tidak punya penghasilan. Jadi saya mencari ini bukan saya keliling cari sesuatu, tapi dengan melibatkan Allah kita berdoa ya Allah kita berjalan. Jadi ketika kita mempunyai beban, kalau kita pikirkan sendiri, jalan sendiri itu pasti berat. Tapi saya coba melibatkan yang maha pemilik dunia ini berdoa. Alhamdulillah pada tanggal berapa itu bulan kemarin tiba-tiba ada salah satu anggota pionir yang menawarkan program untuk memberikan unit rumah secara barter dengan mengikuti harga TCP, tapi tidak memerlukan syarat untuk apa, usia bebas. Mau 90 tahun mau mengajukan boleh, yang penting pionir sudah habis. Kemudian yang OJK merah tidak dicek, yang penting tidak
Selamat datang pada terima kasih pada Mas Viral ya. Ini youtuber kita yang selalu meliput kegiatan-kegiatan mulai dari UPM, ECN dan KBI. Ini Mas Viral ini dari Jogja sebenarnya datang untuk meliput kegiatan kita hari ini. Tepuk tangan. Insya Allah acara kita hari ini nanti akan tayang di YouTube. Yang belum punya silakan follow, subscribe untuk dapat update-nya. Ya. Ya, saya lanjutkan lagi. Jadi perjalanan itu doa-doa yang selama ini kita inginkan, doa-doa Bapak semua ya, bukan doa-doa saya aja, tapi doa-doa Bapak semua untuk mendapatkan sesuatu yang bisa membantu para pionir yang selama ini diharapkan. Jadi ada salah satu menghubungi pionir dari KBI itu menghubungi saya lalu memberikan program berdasarkan program ini. Alhamdulillah saya disambut ketika saya mengatakan itu penting, ya lalu coba kerjasamanya seperti apa, coba apa segala macam. Alhamdulillah ternyata visi mereka itu sama dengan kita. Satu visi, satu misi, satu tujuan, yaitu untuk membantu masyarakat Indonesia mendapatkan rumah, terutama bagi mereka yang usia lanjut, yang masih kontrak, yang tidak punya penghasilan. Alhamdulillah itu semua lanjut. Jadi saya di sini mewakili para pionir ya. Alhamdulillah. Kemudian nanti ke depan akan dijelaskan seperti apa penjelasannya. Nggak usah khawatir karena di sini tidak ada sesuatu yang jadi program yang akan kita jelaskan hari ini yaitu program Barter Rumah Pionir. Alhamdulillah hari ini diawali dengan tadi koordinasi peraturan, masalah mudah-mudahan apa yang kita jalankan ke depan ini mendapat kelancaran ya. Karena saya sendiri sebagai manusia biasa tidak bisa menjamin sesuatu itu akan berjalan lancar, berjalan mulus. Segala sesuai itu akan sesuai apa yang diberikan oleh Allah. Kalau memang ini adalah menjadi sesuatu yang baik menurut Allah, insya Allah tidak akan ada kendala. Jadi sekali lagi saya mohon dukungannya. Apapun yang nanti akan dijelaskan itu semua sudah didiskusikan. Dampaknya, positifnya, minusnya semua sudah ada pasti, karena setiap kita mau melakukan sesuatu pasti ada kekhawatiran, ada kekhawatiran. Apalagi semua pionir di sini sudah pasti banyak yang sudah mengalami apa. Di sana ini daftar ikut, ini ikut daftar, tapi sudah banyak mengeluarkan sesuatu yang apa harapannya? Karena tujuan kita adalah ingin mendapatkan sesuatu. Tapi kan sesuatu itu kita juga tidak bisa menerawang ke depan. Apakah itu akan lancar, apakah itu akan baik, dulu saja kan kita nggak tahu. Namun saya punya satu keyakinan, ketika ada sesuatu itu datang, bukan sesuatu yang tidak kebetulan. Karena itu satu yang kebetulan. Ketika kita berdoa dari seluruh pionir, alhamdulillah di komunitas daftar itu yang ada di KBI 1, KBI 2, itu ada sekitar 2.500 yang ada di grup KBI 1, KBI 2. Kemudian yang mengisi community form dari awal itu kemarin saya cek semalam itu ada 3.500 anggota yang sudah daftar. Tapi yang punya ID card itu yang terdaftar nomor terakhir itu nomor Pak Viral nih
Kemarin terakhir nomornya 2500, pas di 2500. Insya Allah nanti menyusul anggota-anggota yang lain yang memang mau mendaftar sebagai anggota IAI. Karena salah satu syarat untuk mengikuti program ini adalah menjadi anggota KPI. Namun sebelum saya lanjutkan ke pengumuman berikut, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya, terutama dari saya pribadi. Ya, dari hal apa? Ada yang bisa tebak? Saya akan meminta maaf, satu maaf yang sangat itu datang dari pribadi sendiri, yaitu tentang pembuatan ID card. ID card itu kolektif dari mulai Januari ya, bahkan ada dari Desember itu banyak masih yang belum terpenuhi atau tercetak. Itu saya pribadi mohon maaf karena itu sangat menguras tenaga dan lain-lain. Jadi kepada bapak-bapak ibu-ibu yang kebetulan di sini belum menerima ID card, mohon ibu kali maaf dan mohon bersabar. Insya Allah ID card semua akan jadi. Dan ini ada beberapa ID card yang saya bawa, nanti mungkin ada yang saya hafal, karena ibu tidak hafal. Jadi mohon maafin ya kalau ID card-nya telah jadi. Ya, mudah-mudahan insya Allah itu semua terjadi. Nanti bagi mereka yang baru mau bergabung, silakan